Salam sehat dan sukacita selalu. Hari ini saya tampilkan topik yang baru buat kita, yaitu dengan topik Tuhan menyediakan, dan kita akan bahas secara singkat dalam 6 seri, dan saat ini adalah seri yang pertama. Dan topik ini secara khusus saya ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, dan lebih spesial lagi dari ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayat 14 berbunyi, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, Tuhan menguji Abraham dalam hal ketaatannya. Dan yang paling utama dan paling tertinggi, Abraham diuji dari segi kasihnya kepada Allah. Apakah dia lebih mengasihi Allah atau lebih mengasihi anaknya yang tunggal yang dia kasihi? Yang dia kasihi itu, Allah meminta kepada Abraham supaya dia mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran ke tempat yang ditunjuk Allah, ya. Jadi Abraham diuji dalam hal yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu tentang kasihnya kepada Allah. Dan mari kita membuktikan, dan mari kita melihat apakah Abraham benar-benar membuktikan ujian ini bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara, pada saat Abraham menerima firman ini, saudara, dia tidak berpikir panjang. Dia tidak bernegosiasi kepada Allah atas dirinya, saudara. Seperti dia bernegosiasi dengan Allah pada saat Allah menyampaikan kepadanya bahwa akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dia minta kepada Allah supaya Allah jangan memusnahkan kota itu. Dari angka 50 orang benar, ya, dia minta kalau ada 50 orang benar, Tuhan jangan musnahkan kota itu. Tuhan bilang oke, jadi musnahkan. Sampai 10, turun sampai 10 orang benar, Tuhan tetap setuju dengan permintaan Abraham. Tetapi akhirnya apa? Tuhan tetap memusnahkan kota Sodom dan Gomora ini, sebab ternyata orang benar tidak sampai 10 orang di kota itu. Jadi saudara-saudara, Abraham telah mempersiapkan kayu bakar, mempersiapkan api dan juga korban. Dan Ishak tidak tahu sebenarnya yang menjadi korban adalah dia sendiri. Tetapi saudara-saudara, pada saat di perjalanan, dia membuktikan dengan kata-kata imannya. Abraham punya kata-kata iman yang luar biasa. Dan ini sebelum akan sampai ke puncak gunung, apa yang dikatakan Abraham kepada bujangnya? Itu Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata-kata iman luar biasa, saudara. Jadi Abraham berkata kepada bujang, kamu di sini, nanti kami sembahyang, lalu selesai itu kami akan kembali kepadamu. Artinya kata kami ini artinya Abraham dan Ishak akan kembali. Luar biasa Abraham ini. Kemudian kata-kata iman yang kedua, mari kita membaca Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Apa kata Abraham, saudara? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, saudara. Allah akan menyediakan korban bakaran baginya. Ini kata-kata iman yang luar biasa. Abraham tetap percaya bahwa Allah akan memberikan korban bakaran, akan menyediakan korban bakaran ganti anaknya Ishak. Jadi dia percaya bahwa Ishak anaknya ini tidak akan menjadi korban bakaran kepada Allah, tetapi Allah sendiri akan menyediakannya baginya sendiri, bagi Allah sendiri. Saudara, di satu sisi Abraham sungguh taat kepada Allah. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihi, yang ini adalah korban yang luar biasa, tidak ada bandingannya lagi, saudara. Nilai tertinggi yang sudah berikan kepada Allah adalah anaknya sendiri. Tidak ada nilai yang lain selain itu yang tertinggi, saudara. Nah, tetapi apa? Dia tetap percaya, pasrah kepada Allah, berserah kepada Allah, bahwa dia percaya bahwa Allah pasti menyediakan korban baginya. Saudara, Kejadian 22 ayat 10 ini, saudara. Ini pada saat-saat Abraham. Dia memang benar-benar, saudara, yakin. Jadi di saat-saat dia mau menyembelih anaknya, dia tetap menyembelih anaknya. Tetapi ini luar biasa. Dia sungguh taat kepada Allah. Dia membunuh anaknya, menyembelih anak untuk menjadi korban bakaran. Tetapi imannya tetap tadi itu bicara tentang itu. Tentang imannya yang 2 kali dia sampaikan kepada Allah. Jadi ada dua hal di sini. Iman, tetapi ketaatannya dia kepada Allah tetap dia lakukan, saudara. Di saat-saat puncak seperti ini, di saat-saat tangannya akan jatuh ke bawah untuk menyembelih anaknya, disitulah Tuhan berseru kepada Abraham dari langit. Kemudian Kejadian 22 ayat 11 sampai 13, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, dari mana datanya seekor domba jantan ini, Tuhan? Saudara, Tuhan yang menyediakannya dengan cara Tuhan sendiri. Dia sediakan buat pengganti anak-anaknya Abraham, itu Ishak, menjadi korban bakaran, saudara. Lalu apa selanjutnya, saudara? Karena ketaatannya itu, di mana Abraham diuji dalam kasihnya kepada Allah, ternyata dia rela berkorban untuk Allah. Dia rela menyerahkan anaknya, yaitu Ishak, untuk jadi korban. Dia lulus ujian. Sekarang dia lulus ujian. Oleh sebab itu Abraham membuktikan imannya bahwa Allah sungguh menyediakan korban bakaran ganti anaknya. Saudara, akhirnya Tuhan memberkati dia karena dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya. Maka Tuhan memberkati Abraham. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan
keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Berkat keturunan yang sangat banyak, saudara. Seperti bintang di langit yang seperti pasir di laut, dan menduduki kota-kota musuhnya, saudara. Dan yang kedua, dari keturunan mula semua bangsa di bumi mendapat berkat. Saudara, ternyata berkat ke seluruh bumi, ke semua bangsa di bumi ini adalah keselamatan yang diterima bukan saja bangsa Israel, tetapi semua bangsa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi berkat bagi semua orang. Inilah berkat semua orang, yaitu dari Yesus Kristus adalah anak keturunan dari Abraham itu sendiri. Saudara, saya berdoa kepada Bapa di sorga, biarlah kami di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita jumpa lagi pada seri yang kedua dalam topik yang sama. Haleluya. Amin.